Karena kalamu ta'ala, apabila jika ada perkataan Allah subhanahu wa ta'ala laisa bi'arfi, Allah ta'ala berbicara pembicaraan Allah, perkataan Allah tidak dengan huruf. Kalau dikata perkataan Allah tidak pakai huruf, wala sautin, dan perkataan Allah tidak pakai suara, huruf tidak, suara tidak. Fakaifa yufhamu, bagaimana dapat dimengerti? Orang bertanya, Allah berbicara, nggak ada suaranya, nggak ada huruf, bagaimana dapat dimengerti? Perkataan Allah tadi yang tidak bersuara dan tidak dengan huruf, pertanyaan nih. Jawabannya nanti diterangin. Gimana jawabannya? Ya kalau anta tuh sesama orang sama orang, kalau dia ngomong nggak ada suaranya, omongan bukan? Udah bukan omongan. Ada suara aja, nggak ada huruf, dimengerti tidak? Nggak dimengerti. Nanti nggak? Nah, meskipun ada suaranya juga kalau nggak ada hurufnya, jadi dia tidak dimengerti. Manusia sih, kalau ngomong mesti ada suaranya, dan suaranya juga mesti mengandung huruf. Kalau Allah ada manusia tidak, jadi tidak perlu suara, tidak perlu huruf. Nah sekarang ditanya, kalau perkataan Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersuara dan tidak berhuruf, bagaimana dapat dimengerti oleh Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam? Bagaimana yufhamu, bagaimana dapat dimengerti? Perkataan tidak ada suaranya, tidak huruf, tidak ada huruf, ya bagaimana bisa dimengerti? Ma'anna Sayyidina Musa alaihissalatu wassalam, sedangkan Sayyidina Musa ialah daripada manusia, fahimahu, dapat Nabi Allah Musa dia paham, dapat dia paham. Ayat-ayat Allah seumur ngajar belum pernah minum lagi ngajar. Udah 10 tahun, udah 10 tahun atau 9 tahun. Dari mulai ngajar sampai saat ini kurang lebih 9 tahun. Belum pernah minum di waktu baru malam ini. Ini ada apa sih? Nikmat. Ini gara-gara kalam ini. Ya, nikmatnya kalam masalah penutup. Jadi disiram dengan apa? Udah berkah. Kalau perkataan Allah tidak dengan suara dan tidak ada huruf, bagaimana Nabi Musa dia mengerti? Sedangkan dia manusia. Manusia tidak dapat mengerti kalau tidak dengan suara dan tidak dengan huruf. Ini Nabi Allah Musa alaihissalam manusia biasa, tapi dia dapat mengerti. Bagaimana tuh caranya? Caranya bagaimana? Sampai Nabi Allah Musa mengerti, dan sampai Nabi Allah Musa dan dia dengar. Dia dengar, tapi bukan suara. Dan dia mengerti, tidak pakai huruf. Kalau kita, kalau nggak pakai huruf, nggak ngerti. Pakai huruf, nggak pakai suara, nggak ngerti juga. Jadi cara kita dua-duanya, ada suaranya, ada hurufnya. Kalau firman Allah tidak suara, tidak huruf, tapi dapat dimengerti. Bagaimana nih cara masalahnya? Gitu. Nih pegang nih, nggak diulangi lagi nih, nggak diulangi lagi, nggak dipegang. Nah, caranya bagaimana ini? Sampai seorang manusia sebagai Nabi Allah Musa, ya di waktu Allah Ta'ala berbicara dengan Nabi Allah Musa dia dengar, tapi bukan apa? Bukan suara. Dapat paham, bukan huruf. Nah, itu namanya sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu artinya benar-benar Allah Subhanahu wa taala mempunyai kelebihan daripada segala apapun juga. Kelebihan mana? Tidak sama dengan apapun juga. Sampai bisa manusia
dengar, bukan dari suara. Sampai manusia bisa paham, bukan dari huruf. Insyaallah itu sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna, tidak sama dengan apapun juga. Gimana caranya katanya? Diajari nih. Jika kana kalamuhu ta'ala laisa bi'arfin wala sauti, jika ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dengan huruf dan tidak dengan suara, fa kaifa yufhamu, bagaimana dapat dipaham omongan Allah Ta'ala yang tidak bersuara dan tidak huruf? Ma'anna Sayyidina Musa, sedangkan Nabi Allah Musa alaihi wassalam fahimahu, dia paham itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Nabi Allah Musa manusia, dan firman Allah Ta'ala tidak bersuara dan tidak huruf. Tapi Nabi Allah Musa dia paham, dia dan paham juga, dengar juga. Jadi artinya tidak suara, tidak huruf. Bagaimana caranya? Kapan Nabi Allah Musa alaihi dia dengar firman Allah dan dia mengerti firman Allah? Kapan itu? Lamma najahu ala jabari Turi Sina. Waktu diajak berbicara. Najahu diajak berbicara. Di waktu diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Allah Musa, dipanggil cara kita. Suruh datang ke Jabal Turi Sina. Di Jabal Turi Sina, sana itu sudah nggak tahu dah. Dipanggil datang, kemudian datang sampai di mana puncak, ibarat puncak di mana gunung Turi Sina. Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Allah Musa. Ada suaranya nggak? Ada suaranya nggak? Nggak ada. Ada hurufnya? Tapi Allah Ta'ala berbicara tidak? Berbicara sama siapa? Nabi Allah Musa dengar? Dengar suara bukan? Bukan. Dia dengar huruf tidak? Enggak, huruf tidak suara. Tapi dia mengerti? Mengerti. Paham? Paham. Dengar? Dengar nggak? Dengar dia. Sama aja sama kita, yang secara kita sama kita ini. Cuma kita ada suaranya, ada hurufnya lah. Baru kita dapat mengerti. Kalau Allah dapat didengar, dapat dimengerti, tapi tanpa suara dan tanpa huruf. Kelebihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sama dengan Allah. Mana sama-sama. Bagaimana nih caranya katanya? Sampai Nabi Allah Musa itu dapat paham, mengerti, sedangkan tidak ada suara, tidak ada apa-apa. Ini jawabannya nih. Jadi Nabi Allah Musa begitu pun terjadi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dipanggil Nabi Allah Musa oleh Allah supaya datang ke Jabal gunung Turi Sina. Maka dia mengerti, dia dengar, pergi Nabi Allah Musa sampai di sana diajak bicara oleh Allah Ta'ala, artinya disampaikan, dijadikan dia menjadi rasul.